Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, jangan lupa like and subscribe. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hafifasari dengan NPM A1D021049 dengan dosen pengampu DR Muhammad Kristiawan MPD. Materi selanjutnya adalah latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang kedua, tujuan MPMBS. Yang ketiga, konsep MPMBS. Yang keempat, karakteristik MPMBS. Dan yang terakhir, pelaksanaan MPMBS. Nama, latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan. Namun, sebagian lainnya masih memprihatinkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang mandiri dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori sekolah efektif yang lebih difokuskan pada perbaikan proses pendidikan. 2. Tujuan MPMBS. Tujuan MPMBS. Tujuan umum MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MPMBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Fatah 2004-15. 3. Konsep MPMBS. Konsep MPMBS. Konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif, artinya MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas pada tiap-tiap sekolah atau madrasah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan masalah. Dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan, dan para tokoh masyarakat. Oleh karena itu, esensi MPMBS otonomi sekolah plus pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Dari pengertian di atas, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian lebih besar dalam mengelola sekolahnya, menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu, memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kepemilikan ketiga hal ini, sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedangkan unit-unit di atasnya dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan provinsi, dan departemen pendidikan nasional akan merupakan unit pendukung dan pelayanan sekolah dalam pengelolaan peningkatan mutu. 4. Karakteristik MPMBS. Karakteristik MPMBS sebagai langkah perwujudan dari otonomisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah
MPMBS diharapkan memberi dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja warga sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. Sekolah melalui MPMBS diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan mutu serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Indikator pencapaian dari karakteristik MPMBS dapat diketahui melalui optimalisasi kinerja sekolah, proses pembelajarannya, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta penerapan sistem administrasi secara menyeluruh. Menurut Diknas, karakteristik MPMBS meliputi output, proses, dan input pendidikan. 5. Tahap pelaksanaan MPMBS. Tahap pelaksanaan MPMBS menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2001-29, tahap-tahap pelaksanaan MPMBS yaitu 1. Melakukan sosialisasi, 2. Mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, 3. Merumuskan visi dan misi, tujuan dan sasaran sekolah atau tujuan situasional sekolah, 4. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, 5. Melakukan analisis SWOT, 6. Alternatif langkah pemecahan persoalan, 7. Menyusun rencana dan program peningkatan mutu, 8. Melaksanakan peningkatan mutu, 9. Melakukan evaluasi pelaksanaan, 10. Merumuskan sasaran mutu baru. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.